Mang Kanor, ang bait naman pala. Bayangkan ketika kamu yang belum pernah sama sekali enak-enak malah dikerjain sama temenmu untuk hal itu. Itulah sedikit penggalan alur cerita film Mang Kanor tahun 2023. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Oke, tak usah gubal-gabal lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this. Di awal film memperlihatkan seorang tahanan pria yang usianya kisaran 50 tahunan. Dia sedang diwawancarai oleh wartawan dan seorang pengacara. Tahanan itu bernama Kanor, dan begini kisahnya mengapa dia bisa berada di penjara. Diceritakan dulu ketika dia masih muda, Kanor bekerja di kepolisian. Dia tinggal bersama ibunya saja berdua di rumah yang kecil. Dan bisa dibilang mereka berdua ini adalah orang miskin. Kanor bukanlah pria yang tampan dan gagah. Ditambah lagi dia juga enggak bagus-bagus amat dalam bekerja. Hanya saja Kanor patuh terhadap perintah seniornya, yaitu Kesar dan Paud. Sayangnya mereka berdua ini sering ngerjain Kanor. Salah satunya ketika Kanor diajak nongkrong tapi malah disuruh bercocok tanam dengan cewek pengencrit. Parahnya lagi, Kanor tidak ahli bercocok tanam. Alhasil Kanor menjadi bahan ejekan bagi rekan kerjanya itu. Hindi pa ka pumapasok, paputukan na. Kanor! Kanor punya teman cewek bernama Sandra. Dulu mereka pernah pacaran, namun putus karena Sandra tak mau punya pacar yang miskin. Meski begitu, Sandra menghargai Kanor karena dia baik dan sopan. Kehidupan Kanor memang benar-benar kasihan. Dia sering curhat sama ibunya kalau suatu hari nanti dia ingin menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Hintay ka lang, nak. Naisipin yung ibang tao. Inay kong magulang, inibigay ako. Kilala kita kapag umiinom, may iniisip ka. Malam pun tiba, Kanor dan kedua rekan kerjanya ada tugas yang cukup penting. Mereka menggerebek markas gembong obat-obatan terlarang. Sayangnya, kedua temannya itu gugur, bahkan kejadian itu diliput oleh TV dan disiarkan. Headline ngayon, John Del Castro, 2 pulis ang namatay. Kanor yang selamat kembali ke rumah membawa sebuah tas. Isinya ternyata uang yang sangat banyak. Uang itu dia dapatkan saat menggerebek gembong obat-obatan. Bigyan na lang po nagkainitan. Dari sini, Kanor memutuskan resign dari kepolisian dan membuka warung makan Jepang menggunakan uang tersebut. Beberapa tahun setelahnya, Kanor sukses dengan usahanya itu, bahkan menjadi salah satu warung yang paling banyak diminati. Waktu itu Sandra juga datang ke sana bersama temannya bernama Lydia. Sandra terkejut melihat perkembangan rumah makan Kanor yang begitu besar. Bahkan dia disuruh Lydia untuk mendekati Kanor. Dengan begitu nanti dia bisa beli iPhone 16 Pro Max. Ternyata tidak hanya Lydia, salah satu karyawan Kanor yang bernama Bar juga mendekati Lydia. Bahkan mereka juga meminta Kanor untuk sesekali dekat sama Sandra. Matandang yun. Maraming branch yung kainan niya. Kawawa naman yung jowa mo sa probinsya. Sandra terlihat beberapa kali mendatangi warung Kanor yang terkadang dia juga sering dikasih makan gratis oleh Kanor. Sejak saat itu muncul perasaan di antara mereka berdua dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Saan ang punta niyo? Madami pa kasi akong tatapusin eh. Okay lang sa akin yun. Sandra ha, may kasama ka na. Papunta lang ako sa kainan. Gusto mo... Sige, Laika. Bye! Upo ka doon. Ibig mo sabihin, Ano saan to? Sementara si Bar juga sama, dia berhasil mencicipi surabinya milik Lydia. O, Tisoy, ang aga mo nang pumunta. Lumabas ka na nga! Ay, naku! Si Sandra ka. binili ni ko sa akin na pampabango at prutas. Ganun ba?
Sige, lagyan mo na lang lang. Hingga suatu hari Lydia melihat Sandra yang muntah-muntah terus. Dan ternyata dia sedang mengandung. Maraming pinadalang prutas yung jowa mo. Oy, Sandra. Sige. Salamat. Hindi kaya buntis ka? Hindi pwedeng mangyari to. Sandra tidak bisa menjalani ini karena dia tidak siap memiliki anak dan kejadian itu juga berimbas pada hubungannya dengan Kanor. Lagi-lagi hubungan mereka putus di tengah jalan. Dulu mereka pernah gagal dan kali ini kembali gagal lagi. Sandra mengatakan kalau dia telah hamil. Padahal Kanor ingin bertanggung jawab. Namun Sandra kesal dan tidak mau punya anak. Hindi ba mahalaga sa yung... Hindi ako naguguluhan. Sejak malam itu mereka tidak pernah lagi bertemu. Namun karyawannya tidak tinggal diam. Mereka tidak ingin si bos terlihat sedih. Pada akhirnya, si Bart memberikan masukan pada Kanor untuk membuat suatu kesenangan yang lain. Dengan cara mesen cewek pengencrit lalu direkam. Tapi tidak boleh diupload. Hanya sebagai koleksi pribadi. May kapalit! Makakatulong ka na. Ibili rin ako dito. Para sa pagkain ko, pwede niyo po ba akong tulungan kahit ano po? Entah kenapa dan bagaimana rekaman itu bisa tersebar. Mungkin Kanor tidak sengaja memberikan rekaman itu pada salah satu cewek pengencrit. Dan pada akhirnya video itu viral. May nag-upload. Beberapa minggu kemudian Kanor didatangi polisi dan dimintai keterangan terkait rekaman video tersebut. Hasilnya, dia menanggung akibatnya. Kanor dimasukkan ke dalam penjara karena berbuat yang tidak baik dan lalai karena menyebarkan rekaman tersebut. Dari sini Kanor ingin minta maaf atas apa yang terjadi. Dia meminta maaf pada orang-orang yang telah dia rugikan. Salah satunya adalah Sandra. Ya, mereka kembali bertemu di sana. Sandra juga mengatakan padanya kalau Kanor memiliki anak darinya. Memang Sandra dulu pernah ingin menggugurkan kandungannya, tapi dia tidak tega dan pada akhirnya merawat anak tersebut. Kanor benar-benar menyesal. Dia ingin memperbaiki semuanya bersama dengan Sandra. Dia juga berharap dirinya masih bisa memberikan kebahagiaan bagi Sandra dan anaknya. Seperti yang sudah dia janjikan terhadap ibunya, bahwa dia akan bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Dan berharap akan berguna bagi nusa dan bangsa di sisa umurnya yang sudah tua. Tamat. Ending yang sangat mengencritkan. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Troh.